Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah dari debu ke api perutusan. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SC. Mari kita hening sejenak. Tarik napas pelan, lepaskan segala beban yang masih menempel di hati. Dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Hari ini kita berdiri di hadapan sabda Tuhan, dan kita mohon supaya hati kita menjadi tanah yang subur, supaya apa yang didengar tidak tinggal di telinga saja, melainkan turun ke dalam hidup. Marilah kita awali renungan dengan doa pembukaan. Roh Kudus, penolong yang dijanjikan, ajarlah kami untuk tinggal dalam kasih Kristus melalui ketaatan harian yang tulus di tengah dunia yang egois. Amin. Hari ini, gereja mempersembahkan kepada kita Kisah Para Rasul 14 ayat 5-18, Mazmur 115, dan Injil Yohanes 14 ayat 21-26. Di sini ada sebuah benang merah yang sangat indah. Allah yang hidup tidak mau dipuja sebagai berhala, tidak mau diganti dengan gambaran-gambaran buatan tangan manusia, melainkan ingin dikenal, dicintai, dan ditaati dalam Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul, Paulus dan Barnabas mengalami penolakan, bahkan ancaman kekerasan. Tetapi ketika ada orang lumpuh yang disembuhkan, orang banyak justru hendak memperlakukan mereka seperti dewa. Paulus dan Barnabas langsung merobek pakaian mereka. Mereka berkata, kurang lebih, jangan begitu, kami ini manusia biasa. Yang benar-benar hidup dan bertindak adalah Allah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Di sini kita melihat satu hal penting. Mujizat bukan untuk memuliakan pelayan, melainkan untuk menuntun orang kembali kepada Tuhan. Ini godaan yang sangat halus dalam hidup rohani, yaitu ketika karya baik, pelayanan, atau keberhasilan membuat kita ingin dipuji, diangkat, dan dianggap istimewa. Seperti Paulus dan Barnabas, kita dipanggil untuk segera mengarahkan semuanya kembali kepada Allah. Mazmur 115 melanjutkan nada itu dengan tegas. Bukan kami, ya Tuhan, bukan kami, tetapi bagi nama-Mu-lah berikan kemuliaan. Betapa indah seruan ini. Sebab hati manusia mudah sekali mencari pusat yang salah. Kadang diri sendiri, kadang pujian orang, kadang kenyamanan, kadang rasa aman palsu. Mazmur mengingatkan kita bahwa kemuliaan sejati hanya layak bagi Tuhan. Dan Injil hari ini membawa kita ke puncak pewahyuan Yesus. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kasih kepada Yesus bukan sekadar rasa haru, bukan sekadar simpati rohani. Kasih itu menjadi nyata dalam ketaatan, dalam kesediaan untuk tinggal bersama sabda, dalam keputusan konkret untuk hidup menurut kehendak-Nya. Yesus selalu menjanjikan sesuatu yang sangat besar. Ia dan Bapa akan datang dan diam bersama orang yang mengasihi Dia. Jadi, iman Kristiani
bukan pertama-tama soal kita naik kepada Allah dengan usaha sendiri. Iman adalah kesediaan membuka ruang batin, supaya Allah tinggal di dalam kita. Rumah hati yang sederhana, tetapi bersih. Hidup yang tidak gaduh oleh ambisi, tetapi cukup lapang untuk kehadirannya. Disinilah Roh Kudus menjadi penolong, penghibur, dan pengajar. Yesus berkata bahwa Bapa akan mengutus penghibur dalam namanya, dan Ia akan mengajarkan segala sesuatu, serta mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan. Artinya, kita tidak berjalan sendirian. Ketika hati kita bingung, Roh Kudus menuntun. Ketika kita lupa arah, Roh Kudus mengingatkan. Ketika kita lemah, Roh Kudus menguatkan. Kalau kita hubungkan bacaan pertama dengan Injil, kita bisa melihat bahwa para rasul menolak dipuja sebagai dewa. Sementara Yesus justru menuntun kita kepada relasi yang benar dengan Allah. Bukan ilusi, bukan kebanggaan, bukan pencarian kuasa, melainkan kasih yang taat dan rendah hati. Orang yang sungguh mengenal Tuhan tidak akan sibuk memuliakan dirinya. Ia justru makin siap menjadi tanda bagi kemuliaan Allah. Sekarang, mari kita masuk ke 3 jendela rohani. Jendela Ignatian menanya, apa yang sedang menempel terlalu kuat di hati saya? Apa yang membuat saya sulit menuruti sabda? Santo Ignatius mengajak kita menata afeksi, membedakan gerak batin, dan memilih yang lebih magis demi kemuliaan Allah. Jadi, kalau ada pujian yang membuat kita mabuk, kalau ada kegagalan yang membuat kita putus asa, mari belajar kembali memusatkan hati kepada Tuhan. Jendela Fransiskan mengajak kita melihat dunia sebagai rumah bersama. Paulus dan Barnabas berkata bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Itu berarti tidak ada ciptaan yang boleh kita perlakukan seenaknya, seolah milik pribadi. Ketaatan kepada sabda juga harus tampak dalam cara kita merawat bumi, menghormati sesama, hidup sederhana, dan tidak membuat dunia ini menjadi tempat yang rusak karena keserakahan kita. Dan jendela I Thirst dari Santa Teresa dari Kalkuta bertanya dengan sangat tajam, bagaimana kita memuaskan dahaga Yesus hari ini? Yesus berkata, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Maka cinta kepada Yesus bukan teori. Cinta kepada Yesus menjadi nyata ketika kita menyentuh yang lapar, yang lelah, yang kesepian, yang tidak dianggap. Disitulah dahaga Kristus dipuaskan. Saya teringat sebuah kisah sederhana. Gunting sang tukang kebun. Tega sekali Bapak memotong dahan-dahan itu. Kan sayang, pohonnya jadi kelihatan botak. Seru seorang anak saat melihat kakeknya memangkas pohon mangga kesayangan mereka. Kakeknya menyeka keringat dan tersenyum. Dahan-dahan ini memang hijau, tapi mereka hanya menghisap nutrisi tanpa menghasilkan buah. Kalau tidak dipotong sekarang, pohon ini akan kelelahan dan buahnya jadi kecil-kecil. Tapi pohonnya pasti sakit, Kek. Mungkin perih sebentar, tapi lihatlah bulan depan, tunas baru yang lebih kuat akan muncul. Kisah ini mengajak kita untuk bertanya, kebiasaan atau kesibukan hijau apa yang sebenarnya tidak menghasilkan buah dalam hidupmu, yang mungkin perlu Tuhan pangkas agar kamu bisa lebih fokus pada hal yang utama.
Itulah hati orang yang sedang ditata. Ia tidak sibuk menjadi pusat, tetapi menjadi tempat bernaung bagi kehadiran Tuhan. Disitulah kesetiaan sehari-hari menjadi sangat mulia. Kalau kita melihat 3 jendela itu bersama-sama, kita belajar bahwa pertobatan itu punya 3 arah. Ke dalam, melalui discernment dan penataan batin. Keluar, melalui persaudaraan dan kepedulian ekologis. Dan ke bawah, kepada mereka yang kecil, lemah, dan menderita. Tempat kita menghibur Kristus yang masih berkata, "Aku haus." Maka pertanyaan reflektif hari ini sederhana, tetapi menyingkap banyak hal. Apa berhala halus yang paling sering saya puja? Pujian, kuasa, kenyamanan, atau kepastian? Dalam relasi saya, apakah saya sungguh menuruti firman Yesus atau hanya memilih bagian yang mudah? Dan dalam hidup sehari-hari, siapa yang sedang menjadi tempat saya mewujudkan kasih yang konkret? Langkah konkretnya juga jangan terlalu rumit. Hari ini, pilih satu tindakan kecil. Pertama, hening 5 menit dan ucapkan, "Tuhan, bukan aku, tetapi Engkaulah yang dimuliakan." Kedua, lakukan satu karya kasih yang tidak terlihat orang lain. Ketiga, rawat satu ciptaan Tuhan dengan lebih sadar, hemat air, kurangi sampah, atau perlakukan sesama dengan kelembutan yang baru. Dan sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau mengutus Roh Kudus untuk mengajar dan mengingatkan kami akan sabda-Mu. Ajarlah kami untuk tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri, tetapi memuliakan Bapa dalam hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan, seperti Paulus dan Barnabas, untuk menolak segala bentuk pemujaan palsu terhadap diri sendiri. Bentuklah hati kami seperti Mazmur hari ini. Bukan kami ya Tuhan, bukan kami, tetapi bagi nama-Mu lah kemuliaan. Jadikan kami murid-murid yang rendah hati, setia pada firman, dan peka terhadap bisikan Roh Kudus. Melalui doa dan teladan Santo Ignatius Loyola, Santo Fransiskus dari Assisi, dan Santa Teresa dari Kalkuta, tuntunlah kami menata batin, merawat rumah bersama, dan memuaskan dahaga kasih-Mu dalam diri saudara-saudari yang paling membutuhkan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.